Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan jiwa leluhur. Cahaya keemasan datang dari segala arah. Setelah itu tiba-tiba larut ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan penghancur itu lenyap. Kelompok Lindong mengungkapkan ekspresi terkejut dia melihat sosok kecil yang indah di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, surga kuno Phoenix sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Tianhuo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya melihat tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak disangka naga Fate kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang begitu menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya kedua orang besar ini setidaknya berada di kelas Dou Sheng ketika mereka masih hidup. Naga Fate kuno? Zian, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil segera menyebabkan ekspresi kaget melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba ingat bahwa agar kelompok Xiao yang dapat memasuki penghalang spiritual binatang ini, pasti ada seseorang yang memimpin jalan. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk terkuat di Magical Beast, naga kekosongan kuno. Namun, naga Fate kuno sangat jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Xiao yang telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan tiba-tiba dari Zian, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiao yang sebenarnya menyembunyikan naga Fate kuno yang sebenarnya. Jangan panik. Naga Fate kuno ini masih anak-anak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip-kedip dengan cepat. Dia melihat kepanikan di wajah semua orang sebelum sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. King Er, serang. Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng King Er di langit dan menangis dengan tegas. Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sebenarnya ingin menyerang dan membunuh naga Fate kuno. Sepertinya tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga Fate kuno menemukan bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan dihadapkan pada ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng King Er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur iblis kuno Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng King Er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera, pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu. Cahaya emas surga Phoenix dengan cepat terbentuk. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan seluruh langit bergetar karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah dibentuk sebelum menutupi matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayang-bayang yang sangat besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Dihadapkan dengan serangan yang menakutkan, Zian, yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, maju 2 langkah lambat. Tangan kecilnya menghadapi burung Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan kepalan ini, kelompok Xiao yang segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong itu runtuh. Lubang kosong hitam gelap seluas 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu,
yang begitu dalam bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Mengaum. Plum Zian ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Yang terakhir berjuang dengan semua kekuatannya. Cahaya keemasan cerah yang terus dipancarkan itu seperti matahari. Istirahat. Wajah Feng Qing'er menunjukkan pucat saat dia merasakan situasi burung Phoenix emas. Seteguk darah segar yang berisi warna ungu dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim keluar angkasa. Dalam sekejap, itu telah menempel pada tubuh burung Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke nyala api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan bersinar terang saat burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Menghadapi Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Zian sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar ditembakkan dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga Fate kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat itu memperlihatkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Dengan segera, tubuh naga itu dipelintir dan menjadi seperti ular piton besar yang terjerat erat dengan tubuh besar burung Phoenix emas. Bang! Wajah kecil Zian sedingin es. Tangan kecilnya terentang. Segera, itu dikepal dengan keras. Retak! Setelah itu mengepalkan tangannya, tubuh besar naga kosong kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan klaster cahaya berwarna emas. Grup! Wajah Feng Qing'er menjadi sangat pucat saat burung Phoenix emas itu hancur. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat tersebar. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur? Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur sebenarnya telah mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati dari sesepuh berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan tersebar dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang bisa menyangka bahwa kelompok Xiao yang sebenarnya memiliki naga Fate kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga Fate kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tetap berada di dalam penghalang spiritual binatang ini. Elder Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di dalam hati mereka setelah melihat bahwa Feng Qing'er, yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya, dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata pria tua berpakaian hitam itu berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Pergi." Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix. Pria berambut putih itu enggan berkata saat mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius seperti yang dia minta. Pria berambut putih itu membosankan. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiao yang tidak kalah dengan mereka. Sekarang mereka memiliki bantuan tambahan dari naga Fate kuno, pihak mereka sudah jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix? Cepat pergi! Mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga Fate kuno. Kami akan memiliki banyak kesempatan. Orang tua berjubah hitam itu sangat tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk,
Dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti saat melihat ini. Kami akan mengizinkan kalian semua untuk sedikit lebih lama. Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat altar dengan mata setan sebelum mundur. Ziyan mendengus dingin ketika dia melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melayangkan pukulan ke seberang ruangan, hanya untuk mendengar suara gemuruh yang teredam. Garis retakan spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng King Air. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkannya mengalir deras dengan cara seperti kilat. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melontarkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan hebat dengan garis retakan spasial yang menuju ke arahnya. Gruk! Tabrakan ganas itu langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang itu, menyerapnya keluar dari tempat itu. Cepat pergi! Sebuah suara serak dengan tergesa-gesa dikirim ke telinga Feng King Air dan sisanya sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang itu. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu gagal menerima satu pukulan pun dari Ziyan pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retak dengan semua upaya mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiao yang tanpa sadar tertawa ketika mereka menyaksikan lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing yang baru saja kehilangan rumah mereka. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ziyan. Naga Void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang tersisa sebenarnya bisa menjadi sekuat ini. Tubuh Ziyan bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang itu. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya juga sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya saat melihat ini. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu menjadi beban bagiku, Ziyan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat. Namun, suaranya agak serak. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Ziyan dan berkata, tenang, orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Setelah mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix apapun yang terjadi. Ziyan berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun ini. Tampaknya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya, jika naga Void kuno dapat mengirimkan beberapa ahli dalam suku tersebut, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan berkata, kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama. Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya.
Dia menutupi tangannya dengan darah. Saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Zian saat memancarkan cahaya intens yang menyilaukan. Segera, buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan warna ungu keemasan yang mengalir di tangan Zian. Setelah itu masuk ke tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Zian saat buah itu menghilang. Penampilan itu secara mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi dari benda ini terlalu menakutkan. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuh saya. Pada saat itu, saya harus meminta sesepuh dalam suku untuk membantu menghadapinya. Bisik Zian. Karena kita sudah mendapatkan barang itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Dou Klastian di area lain dari sisa-sisa. Xiao Yan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Dou Klastian itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.